Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Hari ini kita akan berbicara, sesi ini bicara tentang pengantar jurnalistik dan kita akan bicara 3 hal yang penting ya. Yang pertama itu adalah pers itu apa, kemudian fungsinya apa, kemudian kita bicara tentang jurnalistik itu apa kegiatannya. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat di era media sosial ini di mana setiap orang itu seolah-olah bisa jadi jurnalis, posisi jurnalistik itu ada di mana. Baik, yang pertama kita bicara tentang pers dan media massa. Istilah pers itu sebenarnya kan dari bahasa Inggris press ya, karena dimulai dengan mesin cetak yang pertama itu dengan sistem tekan atau press. Kemudian di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pers, yang singkatannya di awal itu adalah persurat kabaran, karena yang pertama media yang berkembang di Indonesia adalah itu. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang pers atau media massa, kita tidak hanya bicara tentang media cetak, tetapi semua media yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Nah, lembaga media massa atau lembaga pers ini muncul gara-garanya adalah karena memang keinginan tahu manusia. Manusia itu kan secara naluriah pengen tahu ya, kepo. Apa yang terjadi di rumah tetangganya, siapa bertengkar dengan siapa, siapa bercerai dengan siapa, dan seterusnya. Dia pengen tahu dunia sekitarnya. Nah, ketika rasa ingin tahu itu kemudian terlembagakan. Ada lembaga, ada institusi, ada praktek-praktek, ada prinsip-prinsip yang berkembang untuk mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahu itu, muncullah apa yang disebut sebagai lembaga atau industri media massa atau pers. Media massa dibentuk manakala penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara sistematis, ada caranya, ada prosedurnya, terorganisir, ada lembaganya. Ada industrinya ya, ada stasiun televisi, ada media surat kabar, ada stasiun radio dan seterusnya, dan memakai bantuan teknologi. Jadi kalau misalnya kita teriak-teriak di pasar tanpa bantuan teknologi, itu bukan media massa, itu bukan pers itu. Tetapi ada bantuan media massa, yaitu ada medianya, yang biasanya itu terkait dengan industri, terkait dengan teknologi yang baru. Nah, fungsi media massa itu pada dasarnya ada 4 ya. Ada seorang ahli sosiologi yang bernama Charles Robert Wright, dia menulis tentang apa fungsi media massa itu di dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah fungsi pengawasan, atau dalam bahasa Inggrisnya menurut Wright itu adalah surveillance of environment. Media massa itu bertugas untuk mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian melaporkannya kepada kita dalam bentuk berita. Ya. Angka COVID di kabupaten sebelah, itu kan kita nggak tahu, tetapi karena ada wartawan yang pergi ke sana, kemudian mengumpulkan informasi dan kemudian mengatakannya kepada kita. Peristiwa bersejarah, peristiwa perang, peristiwa olahraga, peristiwa peresmian, dan peristiwa yang lainnya itu terjadi di sekitar kita. Oleh karena kita terbatas, panca indera kita, maka media massa memiliki peran untuk merekam, mencatat semua peristiwa itu dan kemudian melaporkannya kepada kita. Nah, di dalam konteks industri media, kalau nanti teman-teman lihat di televisi, atau di radio, atau di surat kabar, atau media online, ini adalah fungsi jurnalistiknya ada di sana. Di mana wartawan, jurnalis sebagai bagian dari industri media massa, dia mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian melaporkannya balik kepada kita. Kadang-kadang agak lucu juga loh ya, karena kadang-kadang peristiwa yang terjadi di dekat kita, itu kita nggak tahu, dan taunya baru setelah dilaporkan oleh media massa. RT sebelah ada yang misalnya dirampok, saya tidak tahu padahal itu cuma sebelah. Tetapi kemudian besoknya ketika muncul di koran lokal, baru saya tahu bahwa ada peristiwa perampokan itu. Itu adalah fungsi yang pertama, pengawasan lingkungan, surveillance of the environment. Kemudian yang kedua adalah fungsi korelasi. Ya, fungsi korelasi, correlation of the society to the environment. Jadi setelah dia melaporkan apa yang terjadi, media massa itu fungsi yang kedua adalah memberikan makna pada peristiwa itu. Kalau fungsi pengawasan itu menjawab pertanyaan what happened, kalau fungsi korelasi itu media massa menjawab pertanyaan so what gitu loh. Kalau terjadi kenaikan angka COVID, itu artinya apa bagi kita sebagai masyarakat? Nah, biasanya kalau di media massa itu munculnya dalam bentuk opini ya, ada artikel, opini, tajuk rencana, talk show, ya, memanggil seorang pengamat kemudian mengomentari. Itu kan sebenarnya sudah ada peristiwa yang terjadi, sudah dilaporkan, kemudian media massa memberitahu pada masyarakat, apa makna ini bagi kita? Bagaimana kita harus bersikap? Ya, bagaimana kita memaknai itu semua? What does it mean for us? So what ya? So what. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini kalau dalam bahasanya Charles Wright dikatakan transmisi nilai-nilai sosial ke satu generasi ke generasi yang lainnya. Ya, transmission of social values from one generation to another generation. Fungsi pendidikan adalah media massa setelah melaporkan ini yang terjadi, kemudian apa makna peristiwa itu? So what? Kemudian pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah then what? Lalu kami harus bagaimana? Jadi media massa kemudian memberitahu apa yang harus dilakukan, ya, memberitahu nilai-nilai apa yang harus dimiliki, tindakan apa yang dimiliki. Ini saya ngambil contohnya dari YouTube, ini iklan layanan masyarakat dari BUMN ya, yang untuk melawan
perkembangan rumor dan perkembangan berita yang tidak jelas di media sosial terkait virus corona, penyebaran virus corona. Oh, ternyata virus corona itu bisa menular lewat pandangan mata. Oh, itu muncul di media sosial. Nah, kemudian media massa itu melakukan fungsi pendidikan, memberitahu yang benar yang seperti ini, itu salah dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah 3 fungsi utama. Mula-mula fungsi utama media massa itu hanya ada 3 ini ya. Jadi fungsi pengawasan yang nanti muncul dalam praktek jurnalistik. Kemudian ada fungsi korelasi, karya jurnalistiknya atau isi di media massa itu nanti isinya adalah opini, artikel, pendapat, talk show. ILC itu adalah fungsi korelasi ya, ngumpulin banyak ahli untuk berpendapat tentang satu peristiwa. Nah, kadang-kadang cuma masalahnya adalah masyarakatnya itu jadi terserahkan atau malah dibingungkan dengan hasil diskusi itu. Tapi niat pertama itu adalah menolong masyarakat apa makna peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, then what ya, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi fungsi pendidikan ini bentuknya kalau di media massa itu macam-macam. Itu ada iklan layanan masyarakat misalnya, ada video penyuluhan, atau kemudian artikel-artikel yang isinya itu how to, bagaimana melakukan ini, bagaimana mencegah COVID, bagaimana hidup sehat, atau bagaimana mengembangkan bakat, bagaimana berkomunikasi dengan anak, dan seterusnya. Itu adalah fungsi pendidikan. Isinya pada dasarnya adalah transmisi nilai, transmisi prinsip, transmisi juga perilaku dari satu generasi kepada generasi lain. Sehingga nilai itu akan terus-menerus ada di dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian ada berikutnya muncul fungsi yang keempat. Ya, kalau di Charles Wright itu menulisnya ini sebagai fungsi tambahan, bukan fungsi utama media massa. Yaitu adalah fungsi hiburan. Dan ini kita lihat justru fungsi yang keempat ini yang sangat dominan di media massa kita ya, terutama di media televisi itu fungsi hiburan itu sangat-sangat kuat. Ada begitu banyak jenis ya, ada begitu banyak jenis programa atau rubrik yang ada di media massa yang terkait dengan fungsi ini. Saya sih milih contohnya yang ini aja. Ini keluar stasiun TV-nya enggak ya? Ya cuma brand namanya aja toh, supaya tidak dipikir iklan stasiun TV tertentu. Tetapi fungsi hiburannya itu macam-macam ya, dari mulai sinetron, kemudian ada stand up komedi seperti ini, ada musik, film dan seterusnya. Tetapi fungsinya adalah menolong masyarakat untuk, kalau dalam terminologi sosiologi dan terminologi komunikasi itu escape from their problem. Jadi untuk sejenak melarikan diri atau keluar dari masalah mereka, untuk relaksasi dan seterusnya. Nah, itu adalah 4 fungsi media massa. Mohon maaf kalau itu di PowerPoint-nya masih angka 3 itu ya. Berarti pas copy paste-nya itu lupa diganti. Harusnya kan ada 4 ya, 4 fungsi hiburan. Nah, kita sudah belajar sekarang bahwa media massa itu munculnya kenapa? Kemudian apa fungsi yang dimiliki oleh media massa. Lalu apa hubungannya antara media massa dengan jurnalistik? Karena mata kuliah kita adalah mata kuliah pengantar jurnalistik. Tadi saya katakan bahwa jurnalistik, aktivitas jurnalistik itu sebenarnya adalah bagaimana media massa melakukan fungsi yang pertama terutama, yaitu fungsi pengawasan. Mereka mengawasi peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kemudian mereka melaporkannya kembali kepada kita dalam bentuk karya jurnalistik yang disebut sebagai berita. Ada begitu banyak pengertian tentang jurnalistik atau definisi jurnalistik. Tetapi saya mengutip saja pengertian yang menurut saya paling simpel tetapi itu cukup mendasar ya. Dari Pak Jafar Hussein Assegaf. Beliau adalah salah satu wartawan sangat senior di Indonesia. Nah, dia mengatakan begini, jurnalistik itu apa sih? Jurnalistik itu adalah kegiatan untuk menyampaikan berita kepada khalayak ramai melalui media. Jadi di sana ada konsep berita, ada konsep khalayak ramai atau orang banyak, dan ada konsep media. 3 aspek itulah yang terlibat di dalam pengertian aktivitas jurnalistik. Nah, ini saya ambil dari materi terkait dengan agenda setting ya, agenda setting. Di sana dikatakan fungsi media massa itu sebenarnya begini. Kalau kita lihat itu kan ada beberapa lingkaran ya teman-teman. Ada lingkaran realitas, itu adalah kenyataan yang terjadi di dunia sekitar kita. Apa yang betul-betul terjadi? Kemudian ada bagian yang warna merah, media reality. Itu adalah sebagian dari realitas itu yang dipilih oleh media untuk dimasukkan sebagai berita. Kota Solo ini penduduknya kan 500.000, sekitar 500.000 kalau malam ya. Kalau siang jadi 2 juta karena pendatangnya banyak. Dalam 1 hari itu kan berarti mungkin minimal ada 500.000 peristiwa yang terjadi, yang menimpa masing-masing orang. Pertanyaannya adalah, yang muncul di media lokal kan tidak 500.000 peristiwa. Hanya beberapa peristiwa, dan peristiwa-peristiwa itu dipilih oleh wartawan. Jadi di sini pun sebenarnya media massa sudah dalam tanda petik bias ya, karena nggak semua peristiwa itu akan dilaporkan. Tapi wartawan sesuai dengan kebijakan medianya masing-masing, dia akan milih peristiwa mana yang layak atau yang pantas untuk diberitakan di media massa. Tidak semua peristiwa. Makanya kadang-kadang nganyelke gitu ya. Podo-podo wong nglairke, sama-sama orang melahirkan ya. Tetangga saya melahirkan 4 kali nggak muncul di koran. Tetapi tetangga saya yang lain, karena rumah saya Banyuanyar, jadi kan sebelahan dengan rumahnya Pak Jokowi ya. Ketika
putranya itu, putra mantunya melahirkan, itu masuk berita. Podo-podo peristiwanya sama melahirkan, tetapi kok yang satu dipilih untuk diberitakan, yang satu tidak. Nanti kita bicarakan itu yang disebut sebagai news value atau nilai berita. Ada peristiwa yang punya news value, ada yang tidak. Dan wartawan yang akan menjudge ya, wartawan akan menilai. Ini penting apa enggak? Jadi sebenarnya jurnalistik itu salah satu fungsi utama. Yang pertama itu adalah menyeleksi dari semua peristiwa itu yang penting yang mana bagi masyarakat dan itulah yang akan dilaporkan. Nah kalau kita lihat di grafik itu, Anda lihat bahwa hanya sebagian ya, hanya sebagian dari peristiwa yang terjadi dalam realitas kehidupan kita yang diambil. Ya. Ada peristiwa yang jauh lebih banyak yang tidak disiarkan oleh media massa dalam bentuk berita. Pemilihan ini ada alasannya. Ya, alasan yang pertama nanti ada news value, fit to print dan seterusnya. Tapi kita lihat ini fungsinya. Nah, yang menarik adalah begini teman-teman. Ketika media sosial itu muncul, kemudian anggota masyarakat, orang awam yang bukan jurnalis, dia kemudian memberitakan atau menghasilkan informasi-informasi tentang realitas-realitas yang lainnya itu. Reality not shown by the media mainstream, itu yang kemudian dilaporkan lewat media sosial. Ya, ada media sosial yang itu sifatnya pribadi, yang sifatnya komunitas ya. Salah satu media sosial yang sifatnya komunitas kan Info Cegatan Solo itu salah satu yang sangat berpengaruh. Dan Anda tahu nggak, jurnalis Solo itu jadi membernya. Karena seringkali ada peristiwa yang justru diamati oleh masyarakat yang tidak mereka tahu. Dan justru dari jaringan itu jurnalis mendapatkan informasi ada peristiwa penting dan mereka kemudian baru meliput ke sana. Ya, jadi ini adalah pengertian tentang jurnalistik dan kemudian masyarakat itu mengetahui tentang persepsi atau pemahaman masyarakat tentang realitas itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh media. Nanti teman-teman di mata kuliah berikutnya akan ketemu dengan teori yang namanya agenda setting, di mana media itu memframing sebuah peristiwa dan framing atau bingkai cara media massa itu menceritakan itu yang kemudian ditangkap oleh masyarakat dan mempengaruhi persepsi atau pemahaman mereka. Tadi saya katakan di bagian sebelumnya itu bahwa definisi jurnalistik itu menyangkut 3 aspek besar ya. Ada berita, kemudian ada khalayak ramai, dan kemudian ada medianya. Kita akan bicara tentang berita. Apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita itu adalah laporan atas peristiwa. Teman-teman perhatikan laporan atas peristiwa. Berarti berita itu bukan peristiwa itu sendiri. Tetapi berita itu adalah cerita wartawan yang menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, karena namanya cerita atau laporan, pasti ada fakta-fakta yang diungkapkan, ada fakta yang tidak diungkapkan. Sama dengan Anda lah, mahasiswa ya. Kalau Anda saya tanya, Mas, Mbak, tolong katakan pada saya, ceritakan pada saya aktivitas Anda sejak bangun sampai jam 10 pagi ini. Ada banyak peristiwa yang Anda lakukan toh, tapi Anda pasti akan memilih beberapa peristiwa tertentu yang Anda laporkan kepada saya. Mungkin Anda wah karena ini yang tanya Pak dosen toh, berarti saya nanti yang saya laporkan adalah Pak saya bangun pagi kemudian saya membuka materi kuliah, saya membuka OCW untuk presensi. Saya bilang gombal, omong kosong ya. Anda bangun pagi tidak mungkin langsung buka OCW, pasti menguap dulu, angop dulu, menggeliat dulu, tetapi itu tidak Anda laporkan sekalipun realitas. Kenapa? Anda memilih. Jurnalis juga begitu. Ketika suatu peristiwa terjadi, tidak semua aspek atau fakta dan peristiwa itu dilaporkan, tapi dia akan memilih. Ya, sehingga jangan sampai salah, berita tidak sama dengan peristiwa. Peristiwa itu lebih kompleks, lebih banyak faktanya. Wartawan akan memilih fakta-fakta mana yang dianggap paling penting untuk diketahui oleh masyarakat. Biasanya menjawab pertanyaan 5W1H ya. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa itu terjadi, dan bagaimana proses kejadiannya. Jadi yang pertama itu, berita adalah laporan atas peristiwa. Kemudian yang kedua, ternyata tidak semua peristiwa itu dilaporkan. Ya, tadi saya mengatakan bahwa wartawan memilih, menyeleksi peristiwa apa yang dilaporkan. Nah, dasar pemilihannya itu ada 2 teman-teman sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah apakah berita itu punya news value apa tidak. Ya. Saya tidak akan bicarakan news value secara panjang lebar di sini karena itu akan membutuhkan waktu yang tersendiri. Tapi salah satu news value tadi saya sudah contohkan, prominence. Peristiwa itu melibatkan orang yang terkenal, selebriti, pasti diberitakan. Sementara kalau melibatkan orang biasa, ya, jadi tetangga saya melahirkan karena dia orang biasa nggak akan dimuat di koran. Tetapi karena anaknya presiden yang kemudian punya anak, ya, presiden punya cucu, dia yang kemudian diberitakan. Kenapa? Prominence, faktor dia adalah public figures. Atau juga magnitude ya, besar. Jadi peristiwa itu sangat besar. Jadi kalau misalnya ada di kampung saya ada yang meninggal karena mungkin COVID, 1 orang itu mungkin tidak akan masuk berita. Tapi begitu kampung itu kena COVID semua dan mati semua, angkanya kan jadi besar. Itu kemudian jadi berita. Ya, karena itu kan banjir kecil-kecilan di kampung kita, gotnya meluap kan nggak masuk koran toh. Tapi ketika banjir itu melanda satu kota Medan, itu yang masuk berita. Magnitude. Itu contoh news value ya. Jadi wartawan milih, ini cukup besar apa enggak? Ini menyangkut orang terkenal apa enggak? Ini penting diketahui apa tidak? Ya, contoh kenaikan harga nasi soto di warung samping rumah kita kan nggak masuk koran.
Tetapi kenaikan harga BBM itu pasti akan disediakan. Kenapa? Karena itu resikonya menyangkut banyak orang, kepentingan publik. Jadi itu yang pertama adalah news value. Yang kedua adalah fit to print atau fit to publish kalau zaman sekarang ya. Artinya sekalipun berita itu hebat, bagus, tetapi kalau dia tidak layak untuk dipublikasikan, maka dia tidak akan dipublikasikan. Jadi kadang-kadang sekalipun sebuah peristiwa itu punya nilai berita yang tinggi, redaktur atau wartawan itu berpikir, ini perlu disiarkan apa enggak? Dampaknya apa itu kalau disiarkan? Karena bisa jadi peristiwa itu kalau disiarkan justru menimbulkan dampak yang negatif, menimbulkan keresahan dan sebagainya. Itu adalah fit to print. Nah, fit to print ini juga menyangkut tentang bagaimana berita itu diproduksi, bagaimana berita itu dibuat ya. Jadi prinsip-prinsip seorang jurnalis ketika dia bekerja untuk melaporkan peristiwa itu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu, tidak asal nulis. Ya, tidak asal nulis. Yang pertama faktual, harus berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nggak boleh berdasarkan rumor, kata orang, ya menurut siapa, kabar burung. Tidak bisa, tapi harus fakta, betul-betul terjadi. Yang kedua, akurat, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena itu untuk mengejar akurasi ini, biasanya wartawan itu melakukan disiplin verifikasi namanya. Cek and recheck, and recheck, and recheck. Nggak cukup dia wawancara satu orang. Dia akan wawancara dengan sumber kedua, ketiga, keempat untuk mengkolaborasikan supaya memastikan informasi itu benar, terverifikasi. Kadang-kadang dia kemudian harus pergi ke lokasi untuk melihat benar nggak sebenarnya peristiwanya seperti ini. Dia mewawancarai banyak orang, sumber-sumber yang lain. Disiplin verifikasi. Sebelum terverifikasi, berita itu nggak boleh dimuat. Karena takutnya ternyata itu salah ya faktanya. Kemudian berimbang, balance. Tidak boleh berat sebelah. Memberikan porsi yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah bebas dari opini jurnalis. Jurnalis kan juga manusia ya teman-teman ya. Pasti punya pendapat pribadi tentang sesuatu peristiwa. Tapi dia tidak boleh, kalau dia membuat berita, opininya itu masuk ke sana. Tadi saya mengatakan di bagian awal, lalu kaitannya dengan media sosial apa? Anda mungkin mengenal istilah jurnalisme warga. Dan kemudian digebiah-uyah atau disamaratakan, pokoknya setiap orang yang posting informasi di media sosial atau di akun dia, itu disebut sebagai seorang jurnalis warga. Oh tidak sesederhana itu. Anda menulis posting sebuah informasi di media sosial Anda, itu tidak otomatis menjadikan Anda sebagai jurnalis. Sama seperti Anda jatuh, luka, berdarah, Anda ambil obat merah, Anda bubuhkan ke sana untuk menghentikan pendarahannya, Anda tidak jadi dokter loh. Anda cuma orang yang melakukan aktivitas untuk mengobati luka. Ya, tapi Anda bukan dokter. Jurnalistik itu adalah sebuah profesi. Ada prinsip, ada kode etik dan sebagainya. Dan itu yang saat ini menjadi masalah menurut saya. Karena setiap orang merasa dia punya tugas sebagai jurnalis, tetapi tidak tahu, bahkan tidak mentaati prinsip-prinsip jurnalistik. Akibatnya yang berkembang di media sosial kan kebanyakan bukan informasi ya, lebih banyak rumornya, lebih banyak opini yang tercampur dengan fakta. Dan itu adalah perkara-perkara yang kemudian menjadi pergumulan kita. Sebenarnya PR besar bagi kami semua, termasuk teman-teman jurnalis ya, itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya ketika mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, mereka paham kode etik dan prinsip jurnalistik. Sehingga efek samping yang selama ini terjadi, ya kericuhan, kegaduhan yang terjadi itu bisa diminimalisir. Baik, teman-teman, itu adalah pengantar saya yang terkait dengan pemahaman awal tentang jurnalistik, tentang media massa, dan sedikit menyinggung tentang bagaimana proses karya jurnalistik itu dilakukan untuk membedakannya dengan konten di media sosial yang saat ini begitu merajalela. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.